Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran materi di siang hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap, bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Sebelumnya mau Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang nggak berangkat siapa? Alhamdulillah. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai ilmu-ilmu yang pastinya sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah mendengar statement ilmu padi? Awalnya katakan silakan. Oke, Alia, silakan bisa masuk ke depan. Jelaskan ke teman-teman apa yang kamu ketahui tentang statement ilmu padi karena itu sering sekali lewat di sosial media. Sambil berdiri. Ilmu padi. Ya, jadi teman-teman, ilmu padi itu adalah ilmu yang dimana kita semakin mempunyai potensi besar itu ya semakin menunduk jangan sombong gitu. Wah, tepuk tangan dulu. Ini bapaknya. Nah, betul sekali, kurang lebih sama yang seperti disampaikan Mbak Asia. Ilmu padi itu adalah ilmu yang dimana kita semakin punya wawasan, kita justru semakin rendah hati, tidak sombong. Seperti halnya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini itu mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana. Adapun tujuan daripada kita mempelajari ini yaitu yang pertama, kita dapat menyebutkan arti Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 dengan tepat. Yang kedua, kita mampu menjelaskan makna isi kandungan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 dengan benar. Di samping itu, harapannya ketika kita belajar ilmu ini, kita bisa senantiasa terapkan di kehidupan sehari-hari ke depan. Kita langsung ke materi aja ya. Yang pertama itu mengenai rendah hati. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Di sini tertera jelas bahwasanya kita itu sebagai manusia ya, yang jelas pasti punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan seperti halnya gajinya tak retak ya, tidak sempurna, tidak pantas kita memiliki sifat sombong. Oleh karenanya ketika kita berjalan di atas muka bumi, hendaknya tetap bersikap rendah hati, karena yang pantas memiliki sifat sombong itu sebetulnya hanyalah yang Maha Kuasa. Kemudian kita harus definisi sebetulnya rendah hati itu apa sih ya? Dalam bahasa Arab, rendah hati itu lebih dikenal dengan istilah tawadu. Secara etimologi, kata tawadu berasal dari kata wada'a yang berarti merendahkan, serta juga berasal dari kata ittazo'a dengan arti merendahkan diri. Di samping itu, kata tawadu juga diartikan dengan rendah terhadap sesuatu, sedangkan dari istilah tawadu adalah menampakkan rendah hati kepada siapapun. Karena kita nggak tahu nih siapa yang paling baik di antara kita, yang tahu itu hanya siapa? Allah. Betul sekali. Kemudian lanjut ke
materi berikutnya yaitu mengenai hemat dan sederhana. Bapak mau tanya nih, dalam sehari kalian diberi uang saku berapa nih? 2.000. Jawab, Bapak mau tanya kelihatan yang paling besar ya 10.000 kan? Mbak Aisyah itu habiskan uang 10.000 untuk apa aja? Beli pentol. Iya, beli pentol terus. Iya, beli pentol terus buat beli mie yang 5.000-an udah kan uangnya 5.000. Iya. Terus itu mie-nya 5.000 jadi 10.000. Pas semua ya? Iya. Oh, pantas sekali Aisyah. Yang lain tadi Mbak Alia berapa diberi sakunya? 1.000. 1.000. Iya. Itu dimanfaatkan buat beli jajan atau enggak? Iya, buat beli minum, aku bakal bawa dari rumah. Ada sisanya apa enggak? Enggak. Enggak, oh alah, oke. Kalau dari gimana Mas Dara? Beli es teh Beli es teh, diberi uang sakunya berapa? 5.000. 5.000. Beli es teh itu habis berapa berarti? 2.500. Ada sisanya apa enggak? Ada Sisanya dikemanakan? sedekah di Di sedekah. Oh. Tepuk tangan Mas Dara. Nah, betul sekali. Kita belajar dari data bahwasanya ketika kita diberi uang saku, sebisa mungkin kita sisakan sedikit, entah itu untuk menabung ataupun untuk beramal gitu ya. Karena dijelaskan di sini bahwasanya innal mubaddiri maka ikhwana syayatin wa kana syaitanu bi rabbih kafur. Sesungguhnya para boros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat kenal kepada Tuhannya. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahwasanya sebagai seorang muslim yang beriman ya, ketika kita diberi kelebihan tak berupa harta, nikmat sehat, gunakan itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan dan jangan sampai dihibur-hiburan kepada hal yang sifatnya melalaikan ataupun sia-sia. Secara definisi hemat itu apa sih? Hemat itu adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan sesuatu terutama uang agar tidak boros atau berlebihan. Contoh tadi ketika diberi uang saku 10.000, Mbak Aisyah bisa kayak Mbak Alia tadi bawa bekal. Nah, selebihnya itu disimpan uang sakunya. Kemudian sederhananya dalam konteks saya hidup berarti hidup secukupnya, tidak berlebihan dalam mengikuti kebutuhan dan fokus pada hal-hal yang esensial yang sifatnya penting menurut kalian. Jadi hemat dan sederhana adalah dua konsep yang saling berkaitan di mana hemat menekankan pada pengelolaan keuangan yang bijaksana, sementara sederhana menekankan pada gaya hidup yang tidak berlebihan. Oke. Nah, setelah ini Bapak akan kirimkan video ke masing-masing daripada kalian. Kemudian kalian cermati analisis video tersebut untuk nantinya hasil daripada analisis kalian dipresentasikan di depan. Untuk sifat penugasan ini itu berkelompok dengan teman semejanya ya. Jadi dua-dua. Gitu ya. Kan Iya, kita Pak. Bisa. Bapak beri waktu sekitar 10 menit ya. Ya. Untuk video Bapak udah kirimkan pribadi kalian masing-masing. Silakan Ya. berbicara. Bisa kamu yang harap ya? Mana? Gimana hasilnya? Iya, betul. Silakan nanti nggak masalah, nanti sumber-sumber yang kalian dapatkan bisa didiskusikan lagi dengan teman semua. Kok masih kosong Mbak Isa? Udah, Pak. Iya. Oh iya betul, satu. Oh iya betul. Ada yang udah selesai? Iya Pak, sudah. Oke, terima kasih. Silakan bisa maju ke depan ya, mau apa ini teman? Ini. Jadi dampak sosialnya yang pertama yaitu menyebabkan keretakan hubungan, yang kedua memicu konflik dan perpecahan. Sudah Pak. Oke, tepuk tangan. Ini untuk Mas Dada silakan ya. Sama teman kelompoknya, teman kelompoknya.
ketidakrendahan hati dan boros serta hidup yang sifatnya mewah, suka menghambur-hamburkan. Dampak sosial itu disebutkan bisa menimbulkan keretahan sosial, konflik, perpecahan, dan yang pasti bagi pelaku itu sendiri itu cenderung dikucilkan oleh masyarakat. Tidak ada yang suka dengan sikapnya. Sebelum Bapak tutup, kiranya ada yang disampaikan atau ada yang bertanya terlebih dahulu. Udah paham. Udah paham? Cukup berarti ya? Cukup. Ketika cukup, kita sampai pada kesimpulan materi pagi hari ini, yaitu bahwasanya ada yang mau bantu Bapak dalam menyimpulkan materi pertemuan kali ini. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya adalah rendah hati merupakan sikap yang tak terlalu menganggungkan diri sendiri, meskipun dengan berbagai macam kelebihan yang Tuhan anugerahkan, tak menjadikan dirinya sedikit pun besar kepala. Bisa begitu, sebagai seorang muslim sudah seyogyanya hidup hemat dan sederhana apa adanya, tidak boros dan tidak menghambur-hamburkan harta, cukup sesuai kebutuhan dan kelebihan. Betul sekali. Terima kasih. Betul sekali ya. Kesimpulan yang pada pertemuan kali ini bisa ambil bahwasanya hemat, rendah hati, sederhana itu merupakan sikap yang sepatutnya dicerminkan oleh seorang muslim sebagaimana agama kita, begitu ya. Harapannya ketika kalian udah sampai di rumah ataupun setelah ini bisa senantiasa mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Dan perlu kita ingat bahwasanya mencaci itu tak membuat kita tinggi dan merendah tak membuat menghina. Sepintar apapun dirimu, sesempurna apapun dirimu, tetaplah rendah Hati-hati. begitu. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.